Halo pendengar dan penonton RRI Net, jumpa lagi dalam podcast RRI Manokwari bersama saya Tesalonia M. Weser, dan guestarnya kita di podcast kali ini si cantik yang lebih cantik dari saya, lebih muda dari saya ya. Halo, selamat datang di podcast RRI Manokwari. Halo, terima kasih Kak. Baik, pendengar dan penonton, kita bakal kepoin kakak cantik yang satu ini. Boleh dikasih tahu dong nama lengkapnya? Oke, nama lengkap Marceline Yuliani Manufandu. Nama panggilannya? Nama panggilan Yuli. Oh, kirain nama panjangnya Juli gitu ya, bukan ya? Dan pendengar serta penonton, kita bakal berbincang-bincang tentang UMKM dengan topik yang muda yang berusaha. Kenapa yang muda yang berusaha? Ya tentu ada cerita di balik topik kita, dan di hadapan kita juga ini ya, Kakak Yuli, ada beberapa kerajinan tangan ya. Dan ini merupakan produk-produk yang tersedia di store-nya Kakak Yuli. Betul sekali. Kenapa mau berusaha di usia muda? Kita jiwa muda yang harus berusaha seperti acara di sore hari ini ya. Karena kita yang lebih energik. Sekarang dunia apa ya, Gen Z ya, milenial. Jadi kita yang harus bersaing. Kita yang harus bersaing berarti kita harus menyiapkan diri terlebih dahulu ya untuk menghadapi kenyataan hidup. Betul sekali. Kalau Kak Yuli sendiri, rutinitas hari-harinya selain dengan penjualan produk-produk yang memang harus dipasarkan, ya. Sebenarnya ini memang kecintaannya karena bidang ilmu yang sudah dianutnya, atau ini bertolak belakang nih? Oh, bertolak belakang tentunya. Banting setir. Banting setir kakak. Memangnya waktu kuliah jurusan apa? Saya jurusannya jurusan pertanahan. Jurusan pertanahan? Iya, sarjana terapan pertanahan. Sarjana terapan pertanahan, ya. Terjun bebas langsung banting setir. Banting setir. Iya. Banting setir ya, dengan produk-produk yang memang sudah dipromosikan. Betul. Nama tokonya atau nama usahanya? Epipanis. Epipanis. Iya. Toko Epipanis. What? Epipanis? Oh. Ada apa dengan Epipanis? Epipanis itu terinspirasi dari nama kedua keponakan. Nama kedua keponakan. Arti nama mereka penampakan atau penyataan Tuhan. Penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan. Jadi Epipanis sendiri karena ponakan cewek dan cowok, namanya Epifani dan Epifanio. Epifania dan Epifanio. Jadilah sebuah nama. Toko. Apalah arti sebuah nama, ternyata ada filosofi dari Betul Epipanisnya. Sekali. Penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan. Jadi, penampakan Tuhan. Mengharapkan penampakan Tuhan, pemberkatan Tuhan dalam usaha. Betul sekali. Dan apa saja sih produk-produk yang coba dipasarkan atau diperjualbelikan dari Epipanis ini? Iya, yang pertama ada bergerak di bidang kuliner dulu ya. Oke, kuliner. Ya, cake makan-makan itu. Ya, saya suka dengan kue-kue. Kue-kue. Akhirnya jadilah sebuah usaha. Kue-kue ini otodidak, belajar sendiri atau ada tutorial yang dipelajari? Spesial di sore hari ini yang saya bawakan di sini ada lontar. Ada lontar loh pendengar dan penonton. Iya, lontar ini saya belajar otodidak. Belajar otodidak. Dituntun lewat telepon. Petunjuknya lewat telepon ya? Iya. Jarak jauh atau jarak dekat? Jauh. Oh. Jarak jauh. Jarak jauh sekali. Jarak jauh sekali. Waktu saya studi di Yogyakarta, kemudian kakak perempuan di Manokwari, kami call untuk minta resepnya, bagaimana triknya, bagaimana sampai hasilnya bagus, rasanya enak, tidak bau amis dan seterusnya. Nah, pendengar serta penonton RRI Net, di hadapan kita dapat satu oleh-oleh kue lontar. Ini khas Papua dan memang ciri khas dari Epipanis. Betul sekali. Lihat saja glowingnya minta ampun ya, lebih mulus dari wajah kita. Oh. Kalau membuat lontar ini dalam waktu berapa lama?
pembuatannya dan sejak kapan memulai bisnis lontar? Untuk pembuatannya itu kurang lebih 2 jam. 2 jam ya? 2 jam. Mulai dari pengolahan awal. Benar. Bahan-bahannya. Benar sekali. 2 jam. Kemudian sejak memulainya saya waktu studi ya. Waktu di Jogja. Waktu studi. Jadi mencoba untuk memperkenalkan apa itu lontar. Kalau di luar Papua kan yang kita kenal paisus ya. Paisus ya. Kalau di daerah timur kita taunya lontar, ukuran besar. Paisus ukurannya mini kecil. Kemudian diperkenalkan, coba-coba, kemudian jadi kesukaan teman-teman di sana. Di Jogja. Di Jogja. Wow. Akhirnya belajar terus untuk dapat versi yang terbaik untuk dipasarkan. Untuk pembuatannya awalnya di Jogja. Awalnya di Jogja. Dirasakan oleh konsumer pertama juga di Jogja. Di Jogja. Kesan pertama mereka ketika mereka mencicipi kuliner khas dari Papua ini? Kesan mereka ternyata enak ya. Ini mereka masih menyebutkan ini adalah paisus. Tapi dengan tegas dan berani saya bilang no, ini bukan paisus. Ini namanya lontar, khas Papua. Bukan buah lontar ya. Bukan ini buah lontar. Iya, saya pernah ditanya begitu. Apakah ini bahan-bahannya dari buah lontar? Oh tidak. Ini tepung dan di flanya di tengah-tengah itu pakai telur dan susu. Jadi tidak ada campuran dari buah lontar sendiri. Asli ya. Asli. Tanpa buah lontar. Dan pendengar serta penonton, terkadang kan kita juga mungkin di antara kita mencoba untuk membuat lontar. Ada yang pinggirannya hangus, ada yang berlubang-lubang. Benar sekali. Kok bisa glowingnya? Berangkat dari mencoba dan belajar. Pertama kali saya mau belajar buat lontar ini, saya beli piring lontarnya itu 2, awalnya 2. Piring lontar khusus. Kemudian waktu pertama sekali saya mencoba membuatnya butuh pengorbanan. Berarti ada proses yang memang dilalui sampai semulus dan seglowing ini. Benar sekali. Saya waktu angkat lontarnya dari tempat bakingan dari tatung, keluar dari itu jatuh ke lantai dan terpecah belah. Itu kesan pertama. Yang untuk belajar. Iya. Dan pada saat itu di jam 1 malam, karena besoknya saya harus menyediakannya untuk teman-teman. Jadi kecewa pasti kakak. Kecewa, kemudian saya rasanya, aduh kayaknya berhenti, sudah stop. Hampir menyerah. Saya tinggalkan itu dari dapur ke depan, kemudian kembali lagi. Saya tarik nafas panjang. Dan saya berkata, segala sesuatu butuh pengorbanan. Mungkin ini pengorbanan saya yang pertama dan hasilnya nanti saya dapatkan, dan inilah hasilnya. Proses tidak mengkhianati hasil ya. Dari proses hampir kecewa, hampir putus asa, akhirnya bangga dengan buatan sendiri. Selain lontar, ada produk-produk apa lagi di toko Epiphanies? Iya, dari lontar kita beralih ke home decor. Oh, home decor juga home decor juga. Apa saja sih? Di home decor tentunya kami menyediakan pernak-pernik, barang-barang yang akan menghiasi sebuah ruangan, ruang tamu atau kamar, bahkan dapur. Dapur dan mungkin seisi rumah. Seisi rumah tentunya. Dalam luar rumah juga ya. Iya. Jadi akan ada kursi, kemudian meja, tapi jangan salah nih, di home decor toko Epiphanies, kursi-kursi dan mejanya tuh unik-unik loh. Unik-unik, berarti suplainya di luar Manokwari, luar pengrajinnya, Papua. Benar. Benar. Nah, teman-teman atau bapak, mama, adik, kakak dorang, ternyata home decor ini juga mempunyai ciri khas yang unik. Betul. Selain home decor, pernak-pernik di dalam dan di luar rumah, apalagi? Ada nih yang sama-sama kita lihat di depan ini, Kak. Ada di depan mata kita, ada juga yang dipakai kita yang dipakai, betul sekali. Ada aksesoris untuk buat perempuan berdandan ya. Ya.
terlihat lebih langsing ya kalau memakai. Oh tidak ya. Terlihat lebih berseri-seri begitu. Betul sekali. Ini ciri khas karena aksesoris ini aksesoris Papua ya. Papua. Yang buat atau yang dipesan? Saya membantu pengrajin lokal Manokwari khususnya. Jadi awalnya saya membeli produknya, membeli tusuk konde cendrawasih yang saya pakai. Kemudian karena unik dan bagus sekali, menyerupai asli ya, betul. Cendrawasih asli, saya mencoba untuk mempromosikannya melalui media sosial, media sosial pribadi. Akhirnya banyak orang yang minat dan pesan melalui saya. Kemudian saya melanjutkan pesanan itu kepada pengrajin tersebut. Pendengar dan penonton RRI Net di podcast RRI Manokwari, ya tadi sudah ada beberapa produk ya yang disampaikan. Salah satunya ya yang ada di kepalanya saya atas samping ya, ada di si Julie juga bagian atasnya. Jadi di kepala kita nih tidak bersarang burung cendrawasih. Bukan. Burung cendrawasihnya lagi terjepit di rambut kita. Tapi unik sekali nih anting-anting. Saya baru pertama kali melihatnya loh. Iya. Unik sekali. Sangat unik. Pasti pembuatannya rada-rada susah ya. Tentu rumit. Pembuatannya rumit karena dia benar-benar menyerupai cendrawasih kecil, cendrawasih mini. Miniaturnya nih dalam bentuk anting-anting. Kalau tadi jepitan rambut, ini yang dipakai saya tusuk konde. Kemudian ada lagi ya di hadapan kita. Jadi kalau pembuatan ini memang dari pengrajin lokal Papua yang coba diekspor juga dipromosikan ya di toko Epipani. Jadi memperdayakan ya. Benar. Untuk produk-produk anak-anak Papua. Benar. Kalau ini ada tusuk konde yang lain, ada anting-anting juga serupa tusuk sisir bambu. Sisir bambu. Anting sisir bambu, ada juga anting dari tifa, dari berbentuk tifa ya? Benar. Kemudian tusuk rambutnya di sana ada ukiran-ukiran menyerupai, ada gambar burung mambruk. Kemudian pinang dan sirih. Tapi jangan salah nih kakak, kita menerima request. Jadi benar contohnya sekali. Kalau diriku suka kupu-kupu bisa request. Tentu bisa. Lukisannya kupu-kupu. Tentu bisa. Ya? Kenapa kakak? Karena kita punya potensi anak-anak muda Papua. Oke, saya informasikan dulu. Yang bikin ini adalah salah satu anak Papua, asli Papua. Asli Papua. Dan di sini kenapa saya ambil produk-produk ini? Saya bantu untuk mempromosikan, membantu untuk menopang UMKM lokal sendiri. Betul. Jadi kita punya anak-anak Papua itu potensi dirinya luar biasa. Jangan takut untuk mengembangkan diri. Potensinya luar biasa. Dibutuhkan wadah juga. Untuk mempromosikan. Betul. Produk ataupun hasil karya mereka. Benar. Nah sebenarnya ya, kalau menurut Yuli, kualitas apa sih yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha? Kalau bisa dibilang kamu ini termasuk pengusaha muda, entrepreneur muda deh. Terima kasih. Wow. Kualitas diri yang pertama, masing-masing kita punya potensi diri kak. Menurut saya masing-masing kita punya potensi diri. Cuman kita belum sadar kalau kita punya. Yang kedua, percaya diri. Jadi kalau saya bisa sesuatu, jangan saya simpan sendiri, dikubur. Tapi cari circle, cari ruang, lingkungan, cari teman-teman yang dia terima kita apa adanya. Apa yang kita bisa, disitulah kita salurkan. Jadi disitulah tempat kita saling mendukung, diasah di situ. Mencari lingkungan yang mendukung kita. Jadi apa yang kita bisa, potensi yang dimiliki oleh kita jangan dipendam, tetapi diekspor semuanya. Tapi kita juga mendukung circle-nya kita seperti tadi dibilang sama Yuli, mungkin lingkungannya kita, keluarganya kita terlebih khusus ya, yang terdekat dengan kita. Terpenting itu kak. Yang mendukung. Nah kalau untuk ownernya sendiri, si Yuli, dibantu juga dengan beberapa karyawan atau sementara masih mengerjakan sendiri nih?
Dalam 5-6 bulan ini saya masih mengerjakannya sendiri. Sanggup ya seorang perempuan yang super woman. Harus sanggup. Harus sanggup. Harus sanggup. Kita masih muda, harus lebih energik. Jadi aktivitasnya kamu sementara memang lagi fokus ke usaha. Sekarang ini dalam 1 bulan terakhir saya bergabung dengan perusahaan yang bergerak di bidang logistik, pengiriman barang, tapi juga saya terus tekuni usaha. Jadi misalnya contohnya lontar. Jika ada yang pesan, saya buat, saya antar. Dalam 1 hari berapa pemesanan? Untuk terakhir semalam kemarin itu 3 dan 3 ya. Kalau dalam 1 kali pembuatan kan dibutuhkan waktu 2 jam. 2 jam. Nah, kalau lontar yang kamu buat ini kapan dibuat? Untuk lontar yang spesial ini Kak, karena saya diundang ke acara yang spesial juga. Jadi lontar ini semalam saya buat dari jam 12, setengah 1 lah. Setengah 1 malam, 12.30 dini hari. Sampai sekitar jam 3:30, 4. Wow. Iya. Itu sedikit lagi ya kami jalan dinas subuh. Iya. Tapi thank you banget ya, karena Sama-sama. 1 lontar di saat ini spesial dibuat khusus dari Epiphanies Lontar ya. Untuk RRI Manokwari. Betul sekali. Jadi beruntung ya kru yang bertugas di sore hari ini. Iya. Dan untuk pembuatannya memang ini dari ide awal sudah diketahui, oh saya pasti akan berkembang di usaha lontar, kemudian memperdayakan potensi-potensi anak-anak Papua dengan kreativitasnya, atau mungkin ada impian lain? Kalau ini sebenarnya berawal mula dari suka, hobi Kak. Suka dan hobi? Iya, saya suka sama kue lontar. Suka. Sebelum saya tahu untuk membuat kue lontar, sering sekali pesan sama teman yang bisa bikin lontar. Kemudian karena suka, akhirnya coba bikin lontar, kemudian belajar dan mendapatkan hasil ini. Sama seperti home decor juga Kak. Cara memasarkan produknya? Cara memasarkan yang pertama tentunya saya akan promosikan ke keluarga. Keluarga terlebih dulu. Keluarga harus coba. Keluarga, kemudian ke teman-teman terdekat. Kalau 2 ini sudah ada dukungan yang positif, gas, maju. Pantang menyerah, pantang mundur ya. Pantang mundur. Kecuali awal tadi ya, mulanya. Awal mula. Kemudian untuk usaha yang sedang dijalani, hal paling tersulit yang dialami Julie? Hal paling tersulit tidak bisa memberikan yang terbaik versi saya. Jadi ini contoh kecil ya Kak. Kalau misalnya saya buatkan pesanan lontar, tapi kemudian ada cacat begitu tampilannya, cacat. Kalau resep tampilan misalnya dia patah, itu apa ya, membuat saya sedih. Dan hal yang menjadi PR begitu, saya belum bisa memberi yang terbaik. Jadi itu sulit untuk saya, bagaimana ya menyelesaikannya. Saya harus ini nama baik produk juga. Nama baik. Kalau pemesanannya dari mana saja selain keluarga? Pelanggan tetap nih. Boleh. Pelanggan tetap saya yang sampai hari ini sampai tadi pagi jam 6:30 ambil pesanannya adalah spesial dari Oksibil. Oksibil? Yes. Wah, itu kan di Papua ya? Benar Kakak. Jadi teman ini dia suka sekali dengan lontar Epiphanies. Setiap kali ke Manokwari tidak pernah absen dari lontar Epiphanies. Selalu pesan untuk dibawa ke Oksibil. Iya. Luar biasa ya. Ternyata bukan hanya di Manokwari, di Jogja. Iya. Di Jogja juga? Di Jogja. Walaupun kamu sudah di Manokwari? Sering banyak teman-teman yang di sana yang sudah mengkonsumsi ini pesan, cuman kan lontar ini kita tidak bisa simpan lama ya. Iya. Jadi saya selalu menjawab bahwa kalau ada yang berangkat ke sana bisa dititip.
Oke. Karena kita tidak bisa kirim lewat ekspedisi, akan rusak dan betul, sensitif sekali. Sangat sensitif. Dan kalau boleh tahu ya, pendengar dan penonton RRI Net, di podcast kita kali ini, yang muda yang berusaha, sebenarnya cita-cita atau impian dari seorang Yuli? Impian saya sebenarnya adalah seorang pengusaha. Impiannya adalah seorang pengusaha, tetapi kuliahnya jurusan pertanahan. Benar, Kakak. Kenapa saya memilih berusaha? Di bidang ini kita bisa mengekspresikan diri dengan leluasa. Jadi waktu kita bisa atur sedemikian rupa, istilahnya kayak kita bos untuk diri sendiri. Betul. Jadi kita bisa nih pakai itu untuk jualan, atau juga bisa dipakai untuk belajar, berkumpul bersama teman-teman yang di situ circle-nya untuk belajar hal-hal yang positif. Banyak pengalaman yang diambil. Iya. Tapi impian dari seorang Yuli untuk usahanya? Usaha ini yang pastinya mungkin buka cabang di mana? Saya pernah terfikirkan untuk buka cabang di Jogja. Khusus untuk semua tentang Papua, baik itu aksesoris maupun makanan-makanan khas. Karena peminatnya luar biasa banyak juga, Kak, di Jogja. Dan itu juga bisa jadi lapangan kerja untuk teman-teman di sana. Jadi kita sendiri nih yang kerja untuk kita sendiri. Sekalian kita memperkenalkan produk atau budaya kita ke luar Papua. Ya, benar sekali ya, pendengar dan penonton. Jadi kita yang punya usaha jadi bos sendiri, tapi kita juga membuka peluang dengan lapangan pekerjaan. Mungkin dimulai dengan 1-2 karyawan, setelah itu banyak karyawan kita karena sudah buka cabang di mana-mana nih dari Amin. Kalau untuk pembelian tadi kan selain di media sosial, mungkin yang ingin membeli secara langsung boleh juga, atau kedepannya ada satu tempat store yang disiapkan? Iya, untuk sementara ini masih virtual ya, masih melalui media sosial. Tapi dalam bulan ini toko akan dibuka di depan Kodim, alamatnya di Brawijaya, persis berhadapan dengan Gapura Kodim. Ya, kita tunggu saja ya, siapa tahu mau gunting pita, RRI Manokwari diundang ya. Oh, dengan senang hati. Pulangnya bawa oleh-oleh lontar dari Panis. Kalau teman-teman yang ada di Kota Manokwari, Bapak, Mama, adik, kakak, dorang, ya punya pendengar dan penonton RRI Net dalam podcast RRI kita kali ini, suka duka dalam berusaha di bidang home decor, kemudian dalam lontar dan lain-lainnya yang dikerjakan. Suka dukanya banyak sekali tentunya. Yang sering sekali dialami sebagai pengusaha adalah sepinya pelanggan. Sepinya pelanggan. Jadi kalau sudah sepi, bagaimana nih cara kita untuk menarik perhatian atau memperkenalkan apa yang menjadi produk kita? Iya, itu dukanya. Tapi kalau sukanya, saya sangat berpuas hati ketika ada pelanggan yang puas dengan apa yang kami sediakan dan berikan, baik itu pelayanan maupun juga mungkin rasa dari makanan yang kami sediakan. Pendengar dan penonton RRI Net Manokwari, pada podcast RRI Manokwari kita sore hari ini ya, bersama dengan seorang yang masih muda tapi sudah menekuni bidang usaha yang boleh dicoba, boleh diadu rasanya, boleh. Dan produk-produk yang dipasarkan juga boleh ya dilihat bagaimana. Boleh.
bagusnya ya cendrawasih yang ada di hadapan kita. Ya, kalau dilihat dari jauh seperti terlihat asli. Benar. Padahal ini hanya ya bukan dibilang KW juga, tapi miniaturnya cendrawasih. Miniaturnya cendrawasih. Pesan-pesan untuk anak-anak muda yang ada di luar sana, entah itu di dalam kota Manokwari, di lingkup Papua Barat, atau di Indonesia, dari seorang Yuli Manovandu. Pesan-pesan yang saya mau bilang teman-teman, kita orang punya potensi, jangan dikubur. Potensi kita harus diasah. Mari belajar, buka diri, mengisi diri, mulai sesuatu. Tidak hanya untuk bidang usaha, Kak. Kalau mereka lebih kelebihannya mungkin di bidang olahraga, itu jangan dikubur, tapi diasah. Lakukan dengan sepenuh hati. Yang paling terpenting, jangan tutup diri untuk belajar sesuatu dari orang lain. Satu prinsip yang saya mau bagikan, ketika kita sudah naik tangga, istilahnya menggapai sesuatu, jangan lupa untuk balik dan rangkul tangan kawan untuk sama-sama belajar dan sama-sama maju. Baik, inilah sosok si Yuli Manovandu, owner dari Epipanis, dan pendengar serta penonton, ternyata untuk menekuni bidang usaha tidak dibutuhkan titel seorang sarjana. Benar. Karena contohnya si Yuli ini latar belakang pendidikannya sarjana pertanahan. Dan juga tidak dibutuhkan keahlian khusus yang harus dipelajari secara khusus. Benar. Ya. Tapi ketika kita mau berusaha khusus di usia muda dengan semangat dan usaha, ya pasti Tuhan akan merestui niat baik kita. Benar. Dan usaha kita. Paling terakhir, siapa yang paling mendukung usaha kamu? Yang paling mendukung tentunya keluarga, dan yang paling spesial kakak perempuan. Kakak perempuan? Ya, namanya Elis Manovandu. Kakak Elis di mana dia? Sekarang berada di Adelaide, Australia. Oh, lagi di Australia ya. Halo, coba halo, hai. Sosok yang mendukung. Iya, sangat mendukung. Saya terima kasih sekali karena hubungan adik kakak ini sangat luar biasa. Dukungannya, supportnya sangat full. Sampai tadi mau ke sini dalam keadaan yang gregetan, gugup begitu. Saya masih telepon langsung ke Australia. Langsung telepon bahwa saya diundang di acara yang spesial di RRI Manokwari. Wow. Jadi diberi dukungan, dikasih percaya diri untuk mengikuti acara ini. Baik, terima kasih untuk Yuli Manovandu, owner dari Epipanis, dan pendengar serta penonton. Demikian podcast RRI Manokwari. Saya Taslani Ambeser pamit dan sampai jumpa pada podcast selanjutnya.